Pemirsa, hari ini rapat paripurna DPR yang sedianya akan mengesahkan pembahasan RUU KPK untuk kedua kalinya kembali ditunda dan kembali diagendakan untuk digelar Selasa mendatang. Apakah tarik-menarik yang terjadi di DPR sehingga pengesahan pembahasan RUU KPK tertunda hingga 2 kali disebabkan belum finalnya sikap pemerintah dan DPR terkait draft yang dinilai banyak kalangan akan melemahkan fungsi KPK. Sementara pemerintah kembali menegaskan jika draft RUU KPK nantinya dinilai melemahkan KPK dalam menjalankan fungsinya, maka pemerintah akan menarik diri dalam pembahasan RUU KPK. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio anggota Komisi 3 dari fraksi Gerindra yang juga Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Aktas, dan juga Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Adnan Topan Husodo. Selamat malam Mas Adnan dan Pak Supratman. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Sebelum kita mulai perbincangan pada malam hari ini, pemirsa, Presiden bersikap atas menguatnya gelombang penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK. Staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi menyatakan Presiden akan menunggu revisi draft RUU KPK dari DPR. Jika revisi dinilai melemahkan, maka pemerintah akan menarik diri dari pembahasan RUU KPK. Presiden tentu mendengar ya adanya pro dan kontra ya, terutama yang sekarang berkembang di publik, adanya penolakan secara meluas ya dari publik, bahkan dari akademisi juga, bahwa revisi Undang-Undang KPK itu dipersepsikan oleh mereka menjadi melemahkan KPK. Kenapa? Karena draft yang beredar itu isinya lebih kurang dalam persepsi mereka itu melemahkan KPK. Draft ini kan masih ada di DPR sekali lagi ya. Nah, terhadap adanya penolakan ya yang meluas, tadi saya sempat bicara langsung dengan Presiden ya, berkaitan dengan adanya quote-unquote gelombang ya, kritik atau kontra terhadap upaya revisi Undang-Undang KPK. Dan yang disampaikan oleh Presiden secara langsung adalah satu, Presiden tetap konsisten ya, bahwa kalaupun ada revisi Undang-Undang KPK, maka revisi itu harus dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan KPK, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Nah, jika itu tidak untuk maksud memperkuat, maka pemerintah, Presiden akan menarik diri dari pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Ini poin yang menurut saya penting diketahui oleh publik. Ini sikap Presiden yang menurut saya ya. Pemirsa, kita akan langsung berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Saya ke Pak Supratman terlebih dahulu. Ditunda untuk yang kedua kalinya. Apa artinya itu, Pak? Pertama mungkin alasan teknis ya. Saya kebetulan tidak ikut dalam rapat Bamus, kecuali pada rapat pimpinan pengganti Bamus yang pertama, yang pada saat itu memang segera diagendakan untuk pengambilan keputusan terhadap persetujuan inisiatif DPR ini untuk dijadikan usul inisiatif DPR. Tetapi yang kedua ini, penundaan yang kedua, saya sama sekali tidak ikut. Tetapi yang saya dengar bahwa penundaan itu bukan karena persoalan yang lain, tetapi karena persoalan teknis semata. Kebetulan berdasarkan peraturan tata DPR itu, setiap sidang paripurna itu harus dihadiri minimal 3 pimpinan DPR. Nah, yang saya dengar bahwa saat ini pimpinan DPR itu hanya ada 1 orang, sementara 3 orang yang lain lagi dalam kondisi kunjungan ke daerah. Nah, itu yang menjadi yang saya tahu kabar yang berkembang dan mungkin itu juga yang beredar di media. Tetapi intinya adalah bahwa kami berharap karena fraksi Partai Gerindra adalah fraksi yang konsisten dari awal, kita tidak ikut-ikutan, kita bukan karena mau mencari dari publik, kita betul-betul melihat bahwa ini adalah komitmen kebangsaan kita dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih, dalam rangka menciptakan sistem tata kelola negara yang baik, terutama di bidang keuangan negara maupun aset-aset negara. Nah, oleh karena itu fraksi Partai Gerindra tidak melihat urgensinya terhadap revisi ini untuk dilakukan. Oke, kalau judulnya penundaan ini karena alasan teknis, apakah memang
apa yang harusnya dibahas hari ini itu akan sama dengan Selasa depan? Ataukah memang jarak 5 hari ini menuju hari Selasa akan ada pembicaraan antara DPR dengan pemerintah? Sebenarnya sekarang kan ini belum menjadi wilayah pemerintah sebenarnya. Okay. Pertama, yang kami lakukan di Badan Legislasi itu baru dalam tahap harmonisasi untuk mensinkronkan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Termasuk di dalamnya adalah mensinkronisasi antara pasal satu dengan pasal yang lainnya, apa saling bertentangan atau tidak. Nah, itu yang baru kita lakukan. Kemudian yang kedua, karena kan sesuai dengan Undang-Undang MD 3 maupun Peraturan Tata Tertib DPR itu harus dinyatakan bahwa untuk dijadikan usul inisiatif resmi DPR itu harus dilakukan dalam pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Dan itulah yang akan dilakukan dalam 2 kali penundaan yang sampai sekarang tidak jadi-jadi itu. Tetapi buat kami fraksi Partai Gerindra ini bagus juga. Nah, ada kesempatan buat kami untuk selalu melakukan komunikasi politik dengan seluruh teman-teman fraksi yang lain yang kebetulan belum setuju terhadap sama dengan sikap fraksi kami. Tapi kami berharap mudah-mudahan dengan sikap penundaan ini kami melakukan komunikasi intensif dengan seluruh kawan-kawan dari fraksi yang lain. Kami berupaya sedemikian rupa bahwa meyakinkan mereka bahwa ini adalah demi kepentingan bangsa. Ini adalah komitmen kita bersama. Kita tahu bahwa musuh terbesar kita, saya selalu menyatakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan kemanusiaan. Bahkan jauh lebih besar dibandingkan daripada kejahatan genosida. Ya. Karena ini menimbulkan sebuah dampak yang begitu luas dan menimbulkan ketimpangan sosial yang begitu besar di tengah masyarakat. Nah, pikiran-pikiran inilah yang akan kita komunikasikan kepada kawan-kawan yang lain. Insya Allah mudah-mudahan dalam 5 hari ini 5 hari bisa bertambah lagi fraksi yang bersama-sama dengan karena dari penolakan pertama ke penolakan kedua cukup ada penambahan signifikan ya. Itu signifikan. Ya. Artinya ya ada Demokrat, kemudian PKS maupun fraksi-fraksi yang lain juga sudah mulai ada sedikit. Dan itu upaya kami dari fraksi Partai Gerindra untuk meyakinkan mudah-mudahan itu bersesuaian dengan memang keputusan fraksi masing-masing. Oke.